Halo semuanya, selamat datang di podcast seru kami hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hai adik-adik, senang banget loh bisa ketemu lagi di podcast kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, aku Yilka Geni Bidang sebagai host di podcast kali ini. Dan aku Liska Pasorong yang bakal jadi teman ngobrol kalian hari ini loh. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dekat banget nih dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu makanan. Betul banget, soalnya setiap hari kita pasti makan. Tapi pertanyaannya, apakah makanan yang kita makan itu sehat dan bergizi? Nah, itu dia. Kadang kita cuma mikir yang penting kenyang, padahal tubuh kita butuh lebih daripada itu. Makanya di podcast ini kita bakal bahas apa sih makanan sehat, kenapa kita harus makan sayur dan buah, dan juga mengenal konsep 4 sehat 5 sempurna. Oke Liska, aku mau mulai dari pertanyaan dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergizi? Pertanyaan bagus banget nih Kak. Jadi gini, makanan sehat itu adalah makanan yang bersih, aman dimakan, dan terutama yaitu makanan tidak basi ya. Sedangkan makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat dibutuhkan tubuh kita untuk tumbuh dan beraktivitas. Oh, jadi bukan cuma enak ya, tapi juga harus bermanfaat untuk tubuh. Betul banget, ibaratnya tubuh kita seperti mesin. Kalau bahan bakarnya bagus, mesin juga akan bekerja dengan lebih baik. Wah, jadi kebayang ya kalau kita makan sembarangan, tubuh kita juga bakal jadi nggak optimal ya bekerjanya. Iya, bisa jadi cepat capek, gampang sakit, bahkan susah fokus untuk belajar. Nah, sekarang aku penasaran nih, zat gizi apa aja sih yang dibutuhkan oleh tubuh? Ada 4 yang utama ya, tapi kita bahas satu-satu ya biar gampang dipahami. Oke. Yang pertama itu karbohidrat. Ini sumber energi utama untuk tubuh kita ya. Berarti ini penting banget ya untuk aktivitas kita sehari-hari. Ya, betul banget. Tanpa karbohidrat kita bisa lemas. Contohnya nasi, roti, kentang, dan jagung. Pantesan ya kalau kita belum makan nasi rasanya belum bertenaga atau kenyang. Iya, lalu yang kedua ada protein. Ini penting banget loh untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel tubuh kita. Berarti ini yang bikin tubuh kita jadi tinggi dan kuat ya? Ya, betul banget. Contohnya itu telur, ikan, ayam, tahu tempe, dan susu. Wah, banyak banget ya pilihannya, jadi nggak harus selalu daging aja. Yaps, benar banget loh. Lalu ada yang ketiga, yaitu lemak. Tapi ingat, harus dalam jumlah yang cukup ya, jangan berlebihan. Nah, ini nih yang sering disalahpahami. Banyak orang yang takut sama lemak. Ya, padahal lemak itu juga penting loh untuk cadangan energi, untuk melindungi organ tubuh kita. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu alpukat, minyak, dan juga beberapa makanan dari hewan. Lalu yang terakhir, ini yang sering dilupakan atau disepelekan, yaitu vitamin dan mineral. Nah, ini pasti dari sayur dan buah ya? Betul banget, sayur dan buah itu membantu menjaga daya tubuh kita loh. Jadi kalau kita malas makan sayur, tubuh kita jadi gampang sakit ya? Iya, karena imun tubuh kita tuh jadi berkurang. Nah, selanjutnya, Liska, aku punya pertanyaan yang sering ditemukan nih di lingkungan sekitar kita. Banyak anak-anak yang lebih sering suka makan makanan cepat saji. Contohnya itu seperti gorengan, mie instan, atau snack kemasan. Sebenarnya itu boleh nggak sih? Sebenarnya boleh-boleh saja sih, tapi tidak terlalu sering ya. Makanan seperti itu biasanya tinggi garam, gula, dan lemak, tapi rendah vitamin dan mineral. Oh, jadi kalau terlalu sering dimakan bisa berdampak buruk ya? Iya, kalau terlalu sering dimakan bisa menyebabkan tubuh kekurangan gizi penting. Akibatnya bisa cepat lelah, tahan tubuh kita menurun, bahkan dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit. Oh, gitu ya. Berarti kita harus pintar-pintar memilih makanan ya.
Betul, bukan berarti tidak boleh sama sekali ya, tapi harus dibatasi, tetap diimbangi dengan makanan sehat. Aku juga sering lihat nih, ada anak yang nggak suka sarapan, padahal katanya sarapan itu penting banget. Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan tuh penting karena memberi energi di pagi hari sebelum kita mulai aktivitas ya. Bayangkan nih kalau kita berangkat ke sekolah tanpa makan, pasti cepat lapar dan sulit fokus. Ya juga ya, kadang jadi ngantuk di kelas. Betul, sarapan tidak harus berat ya, tapi penting ada karbohidrat dan protein, misalnya roti dan susu atau nasi dengan telur. Ya juga, selain itu aku juga penasaran, apakah minum minuman manis seperti teh manis atau minuman kemasan itu baik untuk tubuh? Kalau sekali itu tidak apa-apa ya, tapi kalau terlalu sering kandungan gula yang tinggi bisa berdampak kurang baik untuk kesehatan kita, seperti menyebabkan gigi berlubang. Gitu ya. Iya, air putih itu yang paling sehat dan paling dibutuhkan tubuh. Yang selanjutnya nih Rizka, aku juga mau tanya, apakah porsi makanan itu berpengaruh terhadap kesehatan? Sangat berpengaruh loh. Makanan terlalu sedikit bisa membuat tubuh kekurangan energi, tapi makan terlalu banyak juga tidak baik loh. Jadi harus seimbang ya? Betul, makan secukupnya, tidak berlebihan, dan tetap memperhatikan jenis makanannya. Kalau soal kebiasaan makan, ada nggak sih tips supaya anak-anak lebih semangat makan makanan sehat? Ada beberapa tips nih, misalnya membuat makanan dengan tampilan yang menarik, makanan bersama keluarga, dan mencoba berbagai jenis makanan baru. Oh iya, kalau makan bareng keluarga biasanya jadi lebih semangat ya. Betul, karena suasananya menyenangkan. Terakhir nih Liska, kalau kita sudah makan sehat, apakah itu saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan? Belum tentu sih. Selain makanan sehat, kita juga harus rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Oh, jadi harus seimbang antara makan dan gaya hidup ya. Iya, semuanya saling berkaitannya. Sekarang kita bahas yang terkenal nih, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Masih berlaku nggak sih itu? Masih bisa dijadikan panduan sederhana. Jadi 4 sehat itu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah loh. Dan yang kelima apa? Yang kelima tuh ada susu sebagai penyempurna. Berarti idealnya dalam satu piring kita harus ada semuanya ya? Iya, biar nutrisinya itu seimbang. Selain makanan, ada hal lain lagi nggak sih yang nggak kalah penting? Ada banget dong. Hal yang nggak kalah penting itu adalah kebersihan. Oh iya, hal itu sering disepelein ya. Iya, padahal penting banget loh. Harus cuci tangan sebelum makan, makanan dicuci bersih, dan minum air putih yang cukup loh. Minum air putih yang cukup itu minimal 8 gelas sehari ya? Betul, supaya tubuh kita tuh tetap terhidrasi ya teman-teman. Jadi kalau disimpulkan nih, supaya kita sehat, nggak cuma makan banyak, tapi harus makan makanan yang tepat ya. Iya, makanan beragam, seimbang, dan bersih ya. Wah, lengkap banget ya penjelasannya, jadi makin paham nih sekarang. Nah, semoga setelah ini kita semua bisa mulai menerapkan pola makan sehat dan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Iya, betul sekali. Sebelum kita akhiri, aku mau tanya satu hal lagi nih. Menurut Rizka, kalau adik-adik mau mulai hidup sehat dari sekarang, langkah paling sederhana yang bisa mereka lakukan itu apa ya? Pertanyaan bagus banget nih Ilka. Menurut aku ya, mulai saja dari hal kecil dulu. Misalnya coba biasakan makan sayur walaupun sedikit, minum air putih yang cukup, dan jangan sering jajanan makan yang kurang sehat seperti kayak bakaran gitu lah, kan itu jajanan yang kurang sehat. Iya, benar banget. Berarti nggak harus langsung sempurna ya. Yang penting mulai dulu, pelan-pelan. Betul banget. Yang penting konsisten ya. Lama-lama nanti jadi kebiasaan yang baik loh. Wah, setuju banget. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak hidup sehat. Ya, benar banget. Nggak terasa ya, obrolan kita hari ini seru banget dan penuh ilmu. Ya, semoga adik-adik yang nonton jadi lebih paham pentingnya makan makanan sehat. Dan mulai sekarang, jangan pilih-pilih makanan lagi ya. Ingat, makan sayur dan buah itu bukan karena disuruh saja, tetapi karena kita sayang sama tubuh kita.
Betul, karena tubuh yang sehat itu adalah kunci untuk belajar, bermain, dan meraih cita-cita. Terima kasih sudah menyimak video podcast kami sampai akhir. Sampai jumpa di episode seru berikutnya. Dadah! Dadah!